Ya, Saudara, 1000 tanya penyebab utama tewasnya Brigadir Yosua oleh sesama ajudan Kadif Propam Polri setelah mencopot Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam, kini Kabiro Internal Propam dan Kapolres Metro Jakarta Selatan juga dinonaktifkan. Dan yang terbaru, CCTV di TKP yang semula dinyatakan rusak ternyata ditemukan. Kita bahas bersama dalam diskusi bersama David Rizal. 2 pekan sudah berlalu sejak tewasnya Brigadir J pada Jumat 8 Juli lalu. Pihak keluarga mengungkapkan sejumlah kejanggalan dan kini polisi menemukan CCTV di kediaman Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, padahal sebelumnya dinyatakan rusak dan tidak merekam apapun kejadian pada malam tersebut. Hingga polisi sudah memutuskan menonaktifkan 2 pejabat Polri demi alasan independensi dan juga transparansi pengungkapan kasus ini. Sebenarnya apa yang terjadi di balik baku tembak antara Brada E dengan Brigadir J? Selengkapnya, mari kita diskusi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kasus ini, saya akan mengungkapkan kembali apa saja fakta dan juga kejanggalan yang ada dalam kasus tewasnya Brigadir J. Ya, baku tembak antara Barada E dan Brigadir J terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Namun polisi baru merilis pada hari Senin 11 Juli 2022. Telat 3 hari. Ya, katanya hanya gara-gara bertepatan dengan Idul Adha. Selanjutnya, saat jenazah diserahkan ke pihak keluarga, kuasa hukum keluarga Brigadir J menilai bahwa Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan melanggar prinsip keadilan dan melakukan tekanan kepada pihak keluarga. Kejanggalan lainnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi sempat menyatakan CCTV di rumah Kadif Propam rusak sejak 2 minggu sebelum kejadian. Belum lagi adanya ketidaksesuaian antara penyebab kematian Brigadir J yang dikatakan meninggal dunia akibat baku tembak dengan bekas luka yang tidak wajar yang ditemukan oleh pihak keluarga. Seperti luka akibat benda tajam di bagian mata, hidung, dan mulut. Luka memar di bagian leher karena diduga dijerat dengan tali, serta adanya luka sobek di bagian leher. Luka akibat benda tumpul di bagian perut, jari tangan yang patah, serta kuku yang dicabut. Selain itu ada bekas tembakan di bahu, dada kanan, dagu, dan pergelangan tangan. Sangat mungkin bahwa J ini tidak hanya sekedar menjadi pelaku pelecehan, mungkin itu sudah ditunggu ini kesempatan agar bisa menghabisi atau mengamankan sesuatu agar tidak dibuka oleh J gitu ya, karena tadi misalnya sampai melepas kuku, kalau misalnya hanya sekedar sayatan itu mungkin itu akibat dari sebuah perkelahian gitu ya, tetapi kalau kuku lepas kan itu sengaja dilepas, tapi kalau sayatan kan itu karena gerakan-gerakan tertentu orang bisa kena, terluka, sobek, tersayat dan sebagainya gitu. Jadi kemungkinan bahwa ada hal lain misalnya yang diketahui oleh J dan agar J tidak membuka itu sangat dimungkinkan gitu ya. Karena itu memang saya mengharap bisa ini dikaji oleh berbagai pihak secara mendalam dengan dukungan data dan bukti-bukti yang ada maupun saksi, serta kalau perlu ya dengan pihak independen. Yang terbaru, polisi menemukan CCTV dari rumah Kadif Propam yang padahal sebelumnya dinyatakan rusak dan tidak bisa merekam apapun pada kejadian malam itu. Dan yang lebih mengejutkan, ya, polisi telah memberhentikan sejumlah pejabat Polri, diantaranya Kepala Biro Pengamanan Internal, Kapolres Jakarta Selatan, serta sebelumnya polisi juga telah memberhentikan Kadif Propam. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dilakukan tim sus sudah selesai. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karo Paminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi. Indonesia Police Watch
mengapresiasi Pak Kapolri yang mendengar masukan masyarakat ya dari keluarga korban maupun dari pemerhati hukum ya, dengan memberhentikan Kapolres Jakarta Selatan dan Karo Paminal. Kenapa? Karena memang Kapolres Jakarta Selatan diduga mengetahui tentang terjadinya matinya Brigjen Polye, akan tetapi tidak melakukan pengungkapan fakta dengan utuh, ya, benar dan sesuai prosedur. Oleh karena itu memang harus dinonaktifkan. Dan juga Karo Paminal sebagai bawahan satu level dari Irjen Verdi Sambo juga mengetahui hal yang sama. Nah, tindakan ini termasuk perampasan paksa terhadap CCTV adalah satu upaya untuk menghalangi, menghambat, atau menjauhkan upaya penemuan keadilan di dalam kasus ini. Ini yang disebut dengan obstruction of justice. Oleh karena itu, IPW selain mengapresiasi telah dinonaktifkannya kedua anggota Polri tersebut, meminta juga semua anggota reserse ya yang menangani ya kasus ini diperiksa, dan juga semua anggota Propam yang dilibatkan untuk pemeriksaan, yang dilibatkan mengetahui tetapi tidak menyampaikan fakta dengan benar juga diperiksa. Ini perintahnya siapa ya? Perintahnya siapa melakukan satu dugaan obstruction of justice. Upaya polisi untuk mengungkap kasus ini patut diapresiasi. Namun yang dinanti tak lain adalah sebuah transparansi. Ini adalah langkah yang perlu diapresiasi, dan ini harus dijadikan hanya langkah awal saja untuk membenahi Polri secara umum. Kapolri harus tetap konsisten dalam penegakan aturan yang dibuatnya sendiri. Kalau kemudian 3 pejabat ini dinonaktifkan, memang ada indikasi pelanggaran peraturan Kapolri. Memang menjadi pertaruhan besar Kapolri, gitu. Apakah Kapolri ingin mengembalikan marwah institusinya atau hanya sekedar mempertahankan kepentingan personel di dalamnya, gitu. Saya yakin karena Presiden pun juga memberikan atensi pada kasus ini, Kapolri tidak boleh main-main dalam kasus ini, gitu loh. Pengungkapan tewasnya Brigadir J bukan hanya soal keadilan yang harus ditegakkan, tetapi ada kredibilitas Polri yang juga dipertaruhkan. Lanjut diskusi di kolom komentar. Saya David Rizal, terima kasih.